Halo pemirsa, dalam acara Pranata Budaya bersama saya Senaura Citra, dan kali ini saya berada di Taman Krida yang sedang mengagendakan acara Pekan Kebudayaan Daerah 2022 di Kota Malang. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Samsu. Ya, sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Memang saat ini Citra, kita berada di Taman Krida Budaya. Ini dalam rangka akan meliput khusus, akan membahas khusus tentang pusaka. Walaupun memang di sini banyak sekali stand-stand UMKM. Ya, tetapi kita nanti akan membahas tentang pusaka, Citra. Baik, tentunya bukan cuma pusaka ya Pak ya, satu persatu ya. Konon katanya pusaka yang dibursakan di acara Pekan Budaya ini itu berbagai macam daerah. Nanti coba kita lihat apakah benar dari berbagai macam daerah, dan tentunya itu Citra memiliki ciri-ciri khusus ya, ada keutamaan-keutamaan khusus antar daerah di Nusantara ini. Baik. Sepertinya sekarang atau nunggu nanti dulu Pak, kita kelilingnya? Kalau bisa sekarang kita langsung menuju ke stand pusaka. Baik. Mungkin kita akan berbincang-bincang ke sana. Ayo. Baik, langsung saja pemirsa, kita langsung mengikuti Pak Samsu untuk menuju ke lokasi tadi ya Pak ya. Baik pemirsa, saat ini saya sudah berada di salah satu stand di sini, yaitu stand keris ya Pak ya. Di sini ada bukan hanya satu kota saja, namun satu stand ini dibuat 3 kota dari Lumajang, Pekalongan, salah satu mana Pak? Pasuruan. Tetapi bukan 3. Nanti masih banyak daerah-daerah lain mungkin akan kita kunjungi. Cuman untuk saat ini kita mengunjungi Bapak Pekalongan. Sinten Pak? Pak Rifkon Citra. Mungkin Citra ini sebagai orang milenial, senom. Mungkin barangkali hal-hal semacam ini belum paham. Betul sekali Pak. Oh, saya aja ya belum paham. Milenial. Pak Rifkon ini Pekalongan. Ya. Pertama nih sing harus kita cari tahu Citra ya, kenapa jauh-jauh dari Pekalongan kok menggelar keris di sini? Ini mesti ada alasan-alasan tertentu, bukan hanya secara finansial, mungkin begitu. Ya. Ya, kalau menurut kami, karena di paguyuban kami Bromo Kendali sama senusantara teman-teman yang di Malang ini hanya satu Pak, silaturahim. Dasarnya itu. Kalau di sini pameran sama bursa itu hanya menumpang untuk sampingan. Yang utama itu silaturahim. Karena silaturahim ada 2, antar manusia. Terus antar keris juga, ya silaturahim, dia akan suka juga sahabatan. Kadang saya pegang kerisnya orang Malang, orang Malang pegang kerisnya orang Pekalongan, saling memberi dan saling ya tukar pikiran. Saling bertukar. Mbak Citra udah ngerti Mbak Citra? Ada berapa bentuk ini keris? Wah, saya kurang paham Pak. Makanya. Sepertinya banyak banget. Ini banyak ya. Antara banyak ini ada 2 bilah bentuk. Ada yang lurus, ada yang bengkok. Nah, kalau yang bengkok ini menandakan habluminanas. Kalau yang ini
hablum minallah. Lah, antar manusia ini. Nah, makanya manusia hidup antar manusia harus selalu bersahabat, bersaudara. Saudara silaturahim tadi ya. Ya, makanya juga Pekalongan juga punya ciri khas Pekalongan ini. Tilamnya. Ini ciri khas Pekalongan Citra. Makanya Pekalongan punya ciri khas itu 2 bilah kelis dan 1 keris itu untuk yang tertinggi. Suratman Gumina. Suratman itu sebenarnya filosofi, Pak. Suratman itu surataning manungso, atau udah ditakdirkan kita hidup di dunia dengan semuanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Gumina itu apa? Gumantil oleh iman. Lah, iman kita itu harus hakullah dan kita harus mempunyai hati dan iman kepada Allah. Itu memang diwujudkan dalam bentuk-bentuk keris Citra. Nah, ini pamornya juga pamor ketip, bukan ketip letrek ya, ini pamor yang ketip asli. Ciri khas keris kota Pekalongan. Empunya empu supoi. Berarti kalau memang ciri, artinya daerah lain belum tentu ada ya? Belum tentu ada. Belum tentu ada. Kalau orang ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur, Tilam Sari, Tilam Mobe. Pak, tadi kalau ada filosofi seperti itu, filosofi itu muncul setelah adanya keris atau setelah adanya bentuk, atau sebelum bentuk? Sebelum bentuk. Karena atau empu, nepak no itu? Bukan nepak. Karena sang empu itu membuat suatu bentuk itu secara wahyu. Jadi filosofi dan pamor datang secara wahyunya para empu. Seperti ada empu ingin membuat apa ini? Setelah dia berdoa ritual khusus, untuk apa? Untuk keberkahan. Nah, tilamnya tilam sari. Tidaklah munculnya udan emas. Nah, makanya pamor-pamor itu ada maknanya sendiri-sendiri, ada filosofinya sendiri-sendiri. Ini contoh lagi di Pekalongan. Nah, ini pamornya Wahyu Temurun. Bukan Eko Wahyu, bukan ya? Iya. Eko Wahyu Samwes. Calon wali kota kita nanti. Nah, ini Wahyu Temurun, ini gonjonya gonjo iras. Nah, Wahyu Temurun seperti ini, Pak. Nah, ini dipegang oleh orang-orang pemuka agama. Kalau orang Muslim, kiai, ulama-ulama gitu ya. Ulama kan Wahyu Temurun. Kalau orang-orang Hindu, Buddha, biksu. Kalau orang Kristen, Romo, Pandito, pendeta. Berarti hanya orang-orang tertentu gitu ya? Orang-orang tapi tertentu. kalau Bapak mau pegang nggak masalah. Ngerti. Dirsapit, dihayati. Itu ya. Nah, ini pegang tok. Gimana Pak rasanya? Iya, berat. Kadang bilang, ada isinya apa? Nah, isinya. Bisa ditanam nggak? Lah, maksudnya apa? Isi itu apa? Isi itu sebenarnya itu suatu energi. Sebenarnya hodam dan isi itu ya beda. Kalau hodam itu pembantu, kalau isi itu suatu energi yang khusus. Yang memang sudah ada di sini. Kan Quran ada itu, hadisnya ada Qurannya.
kita bisa lihat Al-Hadid ayat 25. Itu ada tentang kekuatan yang di dalam besi. Al-Qawiyul Aziz, tentang kekuatan yang di dalam besi. Nah, bisa merasakan ada kekuatannya enggak? Belum bisa kan? Belum bisa. Nah, kalau belum bisa, ini bisa gini-gini. Nanti tak ajari. Ada doanya dong. Oh gitu ya. Secara Muslim Bapak kan? Muslim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ya'lamu man Ala ya'lamu man khalaqa khalaqa wa huwal latiful khabir. wa huwal latiful khabir. Hati bilang kalau ada kekuatannya tolong berikan getaran atau rasa. Nanti kamu akan memberikan kayak ada yang narik. Nah, ada yang turun kan? Dirasakan dengan perasaan. Nah, Iya. Maha Ya, Kuasa. ya, Ya. ada. Iya. Oh, ada doa tertentu. Makanya Tetapi di sini Muslim adanya. misalnya orang di luar Muslim itu ya Bisa. ada doanya, ada doanya Tergantung, juga. ada caranya. Kalau kita non Muslim pakainya kalimat tadi 2 B 3 dipakai. Tapi maknanya B itu sendiri kan terkuat dan terkandung dalam Al-Quran sebenarnya. B itu Bismillah sebenarnya. Tapi kalau orang non Muslim kasih Bismillah bingung. Oh itu aja orang Islam. Gitu. Kamu pegang nggak Cita? Coba. enggak deh, Pak. Loh Saya- kenapa? Takut ternyata. Saya taruh mriki nggih. Berarti setiap keris itu punya filosofinya tersendiri ya Pak? Iya. Dan mempunyai energi semua. Iya, Nggih. semua. Dan tuahnya juga ada. Makanya di keris kan ada tangguh, ada tayu. Kalau tangguh itu mengerti, oh ini dapurnya dapur apa? Dapur Tilam Sari, itu tangguh. Seperti kita melihat, oh ini kita punya mobil apa? Itu mesinnya apa? Ayo, itu kan merek mesin. Merek ya. Nah, kalau ngerti, oh ini tahunnya gini, ya tadi ngerti. Daya buatnya pada zaman buatnya. Oh iya, kalau zaman ini rata-rata yang di Pekalongan ini kira-kira berapa tahun ya? Betul. Sudah tahun berapa gitu? Ada itu, masih abad sebelum Islam itu ada, tapi saya nggak bawa. Oh, Namanya gitu. keris Wono Bodro. Wono itu alas, Bodro itu tua. Berarti alas yang tertua. Alas yang tertua. Itu ada di Pekalongan. Makanya Kalau yang di sini yang tertua mana? Yang Kalau di sini tertua. ini. Oh, ini yang tertua. Mojopaitan. Mojopaitan. Nah, Mojonan. Ini Habluminanas tadi ya, Nah, model itu. Oh, Mojopaitan. Mojopaitan. Berarti abad-abad telulasan gitu. ini ada powernya lafaz Allah. Oh. Lihat toh, pamarnya pamor lafaz. Nah, lafaz. Makanya kalau Majapahit bikin pamor itu nggak banyak. Ceprit. Itu menandakan kekuatan di sana itu tidak untuk persombongan. Nah, makanya ada keris yang kelengan nggak ada pamornya. Kekuatannya ada seperti Mbak Citra itu keleng ini namanya, hitam-hitam. Kelang. Tapi kalau ini pamornya pamor jering namanya. Bisa senyum terus ya kan. Pak Mojreng. Pak ngapunten, Sami, matur sami, nuwun. matur nuwun. Keterangannya wis. Nggih, Makasih, amin Mas. ya.
kita langsung beralih ke keris Lumajang dan Jember ya Pak ya. Oke. Ya. Bersama Bapak siapa? Bapak Saiful. Bapak Saiful. Ya, sepertinya Lumajang Jember ini apakah ini bisa dikatakan keris atau tidak ketika Ya, kamu pusaka, termasuk Pak. pusaka, Pusaka, ya, tetapi pusaka. bentuknya bukan Ya, keris ya? ya, Atau kan berbeda-beda. memang ada Ini Pak, perbedaannya? Dari sebetulnya Jember itu dulunya kan masih wilayah Lumajang dari area Wiraraja. Area Wiraraja itu wilayahnya sampai wilayah Banyuwangi. Oh. Sehingga ada pemetaan sehingga ada muncul dari kabupaten-kabupaten. Sebetulnya masih jadi satu. Termasuk khas pusaka-pusaka. Ini adalah salah satu pusaka milik dari Lumajang. Sebetulnya ada dua, namanya Sanibin, Empu Sanibin. Empu Sanibin itu ada dua, seperti ini. Ini yang Tajuman, ada yang Pamoran. Ini salah satu khas dari Lumajang. Tajuman. Tajuman ada yang Pamor. Pamor ya kayak Ada batik-batiknya itu ya? Batik-batiknya Ah. itu yang Pamoran. Ini ada salah satu khas Lumajang yang selama ini menjadi andalan dari orang-orang Lumajang. Ini memang menjadi pusaka orang-orang Pusaka orang Lumajang, ya khusus Lumajang. untuk Lumajang. Jadi pusaka itu ternyata Citra tidak harus berbentuk keris. Iya, Mungkin kan begitu, kalau nggih? kalau misalkan kalau di Sumatera ada rencong, ada ya. batik dan sebagainya. Ini kalau Lumajang itu khasnya adalah Sanibin. Setelah itu empunya semua sudah tidak ada dan penerus-penerusnya juga sudah tidak ada. Termasuk dari empu ini namanya dari Padomasan. Padomasan itu namanya Empu Ja'fari. Empu Ja'fari itu masih nasab dari Singosari, dari nasabnya dari Empu Supo. Oh, dari Empu Jadi masih Supo. cicit-cicitnya Empu Supo. Jadi asli ini buatan aslinya orang Malang juga. Iya, iya. Gitu ya. Ini antara lain. Jadi kalau dihitung waktu kira-kira lahir di Ya, abad-abad di era ini? tahun 1800-an. 1800. Mungkinan, Sudah berapa tahun ya, Pak, ya? Iya, sekitar abad gitu lah. kita Ya, abad ya. ya kita masih belum tahu juga. Nah, dari beliau juga ini membikinkan pusaka itu sesuai dengan pesanan. Oh, gitu. Misalkan dia itu pusaka untuk merakyat, memang dibikin pusaka untuk rakyat. Sekiranya rakyat itu untuk melawan Belanda, untuk melawan musuh-musuh itu memang dikasih pusaka oleh beliau gitu. Berarti ada Sehingga perbedaan ya antara ada perbedaan. Untuk kepentingan rakyat, Ya, misalnya untuk contoh kalau bangsawan yang, gitu. kalau yang keris kayak gini, misalkan ini dari mana, misalkan ini dari Tuban atau dari mana, tapi kita kan tidak tahu empunya, siapa empunya. Tapi kalau yang dari Empu Sanibin sama Empu Ja'fari ini Jelas, sudah jelas gitu ya. Empunya sudah jelas, gitu loh. Nah seperti ini salah satu contoh. Ini dulu dibuat memang diciptakan khusus untuk peperangan. Untuk peperangan, ini digunakan untuk peperangan. Jadi ini digunakan untuk peperangan. Waduh, pedang ya, Iya, pedang. khusus ini. Ini yang punya ini ada di sana tuh, mirip dengan ini punyanya Mbah Singo. Itu Mbah Singo itu muridnya Empu Ja'fari. Kalau lihat gagangnya ini seperti eranya, gaya-gaya Eropa. Iya. Gaya Eropa. Gaya-gaya Eropa. Ini antara lain. Terus ini juga Ini. pisaunya. Pisaunya ini pisau Empu Ja'fari. Kalau Itu sana ada terkenal motifnya, dengan Pak? bulis. Ya, balis terkenal dengan balis ya. Waduh, pisau tapi Pisau. keluar Ada motifnya pamornya, itu. ya. Artinya gini, pisau ini meskipun digunakan untuk masak apa enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa ya. Itu digunakan untuk alat untuk masak, untuk apa? Juga untuk pertahanan diri. Terkenalnya semua milik Empu Ja'fari itu sangkal wurung. Apa itu sangkal burung? Sangkal wurung bila ada musuh nggak akan terjadi. Pasti gagal gitu loh. Gagal. Dan mereka akan tunduk. Berarti sebelum pertumpahan darah sudah Sehingga anu ya. kita istilahnya sebelum hujan sedia payung. Jadi begitu ada musuh, bawa aja senjatanya meskipun cuma hanya sekedar cincin, pegang aja, tidak akan terjadi. Dan cincin-cincinnya pun banyak macamnya banyak. Ada istilahnya kayak gini welut putih, ada yang ini namanya ring, ada yang ini namanya stempel, ada yang kayak gini namanya untuk gelang. Jadi banyak macamnya. Berarti memang para leluhur itu Citra dulu itu sebenarnya tidak berkehendak untuk pertumpahan darah, Bukan, memang walaupun untuk kedamaian memang. membuat Sudah pusaka senjata terkenal. gitu. Oke. Oh. Kadang-kadang kan orang ada cenderung, wah Mbah saya enggak suka Mbah kalau cincin-cincin, saya senang kalau arit. Ya ini dibikinkan arit kayak gini, sesuai pemesanan. Satu suro pesen
satu syur akan datang baru diambil. Jadi 1 tahun pemesanan. Jadi seperti itu lah, nggih. Jadi pemesanan itu enggak sekarang dibikinkan besok diambil, tidak seperti itu. Butuh waktu lama. Butuh Ya, waktu yang lama gitu loh. Kalau- Prosesannya itu memang luar biasa seperti itu. Kalau untuk berbicara pesanan, Pak, Nggih, nggih. itu berarti sampai sekarang pun juga masih ada. Nggak Yang ada. sifat tidak ada ya. Cucu-cucunya sudah Nggak ada, ada ya? sudah. Oh. Jadi sudah berhenti. Dulu yang ada biasanya karena untuk alat pertanian, ada cangkul, ada garbu, ada lempak, cetok dan lain sebagainya ada. Tapi sekarang mahal sekali. Gitu Tapi ya? yang jelas apa? Ini bukti kemarin menyaksikan saya di desa di Genitri itu ada yang punya, itu namanya lempak itu ya. Dia kalau ngelempak, ngetebu itu juring namanya. Ya. Yang lainnya dapat 1 liter, ini sudah dapat 3, dapat Oh, 4. Artinya apa? sampai Nggak gitu. capek gitu loh. Nggak capek. Merasa nggak capek ya? Merasa nggak capek, enak, nyaman kan berarti kan memberikan hasil. Gitu loh. Iya, Biasanya kalau kayak gini digunakan untuk usaha ringan, digunakan untuk usaha. Jadi sehingga transaksi dengan siapapun orang itu nggak apa ya, Iya. nyaman gitu loh. Bukannya untuk mereka itu dipaksakan supaya nyaman, bukan. Inilah kehebatan daripada ciptaan daripada Empu Ja'fari. Ja'fari. Bu Ja'fari kelahiran Jember apa Lumajang? Loh, kelahiran Singosari, Pak. Oh, Bu Ja'fari Iya, itu kan Singosari. nasabnya Oh, Supo. Supo. Berjalan menuju sana, penunjuk jalannya sana itu Mbak Gimbal. Jadi kamu di sini sudah, sini ada ini. Termasuk yang Pusani bin juga. Karena alasannya juga sama, masih ya terah. Memang Iya, empuh iya. loh, terah Iya, iya, empuh. terah Sehingga kita empuh. tidak dikhawatirkan. Sehingga kita apa? Kita punya pusaka kayak segini, kita bawa jelas. Oh iya, ini empunya Empu Ja'fari. Sehingga apa? Supaya nyambung dengan empunya, kita berkirim doa. Khususon Empu Ja'fari, Al-Fatihah. Sehingga apa? Ada kekuatan yang menempel. Iya. Gitu loh. Makanya kalau saya pusaka kayak gini kan, siapa ini? Ya sudah wis Empu Winongan apa seperti itu ndak. Sehingga kita jelas. Sehingga apa? Dengan kejelasan itu sehingga banyak orang-orang yang bukan tapi ya maaf, ya banyak juga sih yang penipuan-penipuan istilahnya. Wah, tak contoh wis kita bikin tapi tidak bisa. Nggak Karena mungkin. KW ya, tidak Pak, ya? bisa karena ini dari unsur 9 besi. Wih, 9 besi. Ada besi kursani, ada besi Ditempa gitu, lowo, Citra. ada besi towo. Di situ yang masuk di sudah. Kadang-kadang di situ dikasih ada emasnya, kayak gini kan dikasih di campur emasnya ini. Ini kampak juga, ini kampak. Ini sudah masuk museum di Surabaya dulu. Tak tembus kembali. Oh, Iya, ini saya minta 20. oh gitu ya. Kalau kita nemu di situ mungkin enggak. Oh, sudah masuk museum ditebus Sudah masuk lagi. tembus kembali, iya. Oh. Ini salah satu contoh. Ya mungkin Oke. menjenengan nebus-nebus itu karena menghargai leluhur gitu. Ya karena Barangkali. kita koleksi satu sehingga kita berbicara mana sih garapannya, katanya garapannya Empu Ja'fari itu banyak tapi masih belum lengkap, belum ada lempak, masih belum punya. Nah, ini salah satu produksi dari beliau, masih banyak lagi macam-macamnya aritnya, yang arit yang kayak gini masih ada Masih lagi. banyak. Tergantung dari permintaan, Mbak. Saya pesen, Mbak, yang model kayak gini untuk apa ini? Sudah tahu sudah. Jadi pesennya 1 tahun. Empu perempuan juga bikin, empu istrinya cuman 1 tahun 1 kali, cuman bikin cuman 1 kuningan biasanya untuk Oh, cewek, kuningan. mahabbahnya kuat. Oh. Saya punya dulu pernah disewa di Papua selama 4 tahun, alhamdulillah mendapatkan suatu hasil. Artinya apa? Diberi keselamatan, nolong orang, kan gitu loh. Di Papua dalam rangka apa, Pak? Ya dia kan kerja, Oh, sampai di sana ada karena kerusuhan sehingga mau pulang nggak bisa. Akhirnya dia pakai, sudah ikut saya, akhirnya aman. Sampai di keramaian ditaruh, jalan lagi, dia kan ngojek, pulang lagi, aman lagi. Akhirnya dikasih hadiah. Dia pun juga kasih hadiah sama saya karena pinjam. Iya begitulah. Ya, ngapunten matur nuwun ya, Monggo, Citra ya. monggo. Mungkin kita beralih ke yang lain ya. Oke, monggo. Terima kasih ya, Pak. Oke, sama-sama. Senang Monggo. sekali. Oke. Matur nuwun, Pak. Oke, monggo.
Baik pemirsa, sepertinya sudah cukup jalan-jalan kita hari ini mengenal tentang keris dan pusaka ya Pak. Iya. Dan sepertinya setiap keris itu memiliki filosofi tersendiri ya Pak ya. Iya, dan menarik sekali karena tiap-tiap daerah memiliki ciri-ciri khas tersendiri. Iya. Baik pemirsa, saatnya saya Senaura Citra dan Samsu. pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan Pranata Budaya setiap hari Rabu pukul 19.30 hanya di Dhamma TV. Sampai jumpa.